Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa, kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kalian bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Ayo kita baca dongeng berikut dengan nyaring dan lafal yang tepat. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, setelah kalian membaca dongeng tadi, kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan ya. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama lagu cemara. Cemara pohon ramping, daya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu.
Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikannya? Menyenangkan bukan? Jangan lupa ya, saat kalian menyanyi untuk direkam dan nanti hasil rekamannya dikirim ke bu guru. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan yang binatang? Jadi kita harus apa ya? Betul, kita harus bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Seperti dialog berikut. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Di sini ada Benny dan Ayah. Kenapa Ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga menciptakan orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah membaca dialog tadi, kalian sudah tahu kan bagaimana caranya bersyukur kepada hewan dan tumbuhan. Nah, kalian setelah membacanya bisa menjawab pertanyaan berikut. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meluk seperti pada gambar berikut. Yang pertama, badan berdiri tegak. 2. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. 5. Rentangan kedua tangan ke depan. Ke-6, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Yang ke-7, putarlah badan ke kanan bawah. Ke-8, putarlah badan ke kiri bawah. 9, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Bagaimana setelah melakukan gerakan ini? Akan kembali bukan? Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kira-kira tumbuhan apa ya yang semua bagiannya dapat berguna? Ya, betul. Tumbuhan itu adalah pohon kelapa. Tahukah kalian asal mula buah kelapa? Sebelum menjawabnya, mari kita baca bersama dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti.
Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Di sini kira-kira pesan apa ya yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Pesannya yaitu janganlah melanggar janji, karena jika ingkar janji akan berakibat buruk bagi kita. Untuk selanjutnya, kita akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Di sini, Bu Guru sudah mempunyai contoh. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua, 590 butir buah kelapa. Seperti berikut. Nah, 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi truk diubah seperti ini, wah, ternyata hasilnya sama juga. 590 ditambah 425 sama dengan 1115. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama ya, meskipun posisinya kita ubah. Karena penjumlahan itu memiliki sifat pertukaran. 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Sekarang giliranmu untuk mengerjakan latihan berikut. Di sini Bu Guru sudah memberikan soalnya. Sampai di sini ya, kalian sudah paham kan? Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.